kalian berdua akan diambrukkan, dihancurkan lagi sama universe, bangun ulang dari awal sampai berada di posisi yang sama, di level yang sama, di frekuensi yang sama untuk bisa bersatu kembali. Dalam jangka waktu tertentu banyak hal bisa terjadi. Jadi kita tidak bisa mengklaim seseorang, aduh dia nggak bakal bisa dewasa deh ya. Nggak akan mungkin ada yang bisa membuat dia dewasa lagi, akan seperti itu terus, no. Nah, jadi apapun yang kalian lakukan, yang kalian pikir adalah bentuk rasa kasih sayang, justru malah membuat pasangan kalian berada dalam situasi sakit hati. Ini orang kayaknya berpikir kalau aku pergi, aku yang kalah. Oke, tapi kalau tinggal pun tetap di situasi yang sama, sakitnya bukan main. Hai Capricorn, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. And welcome December. Selamat datang di bulan Desember ya Bapak Ibu, kakak dan abang sekalian. Can you believe it? It's already December. Happy holidays ya guys untuk kalian yang merayakan, dan aku juga sudah buat satu ornamen di sini. Bapak yang baju merah yang keluarnya setiap bulan Desember ini. Anggap aja dia The Hermit ya guys. Cuma bedanya kalau The Hermit itu keluar dari pertapaannya dari gua, dia bawa lentera yang bercahaya. Tapi kalau ini keluar dari pertapaannya di dalam lemari, ya keluarnya hanya sekali setahun bulan Desember, dia bawa tas warna hijau. Isinya hadiah ya, kado isinya, cahaya juga ya. Oke, kita akan membuat readingan untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Capricorn ya. Artinya tidak semua Capricorn di luar sana akan merasa resonate dengan cerita ini. Ini adalah general reading, bisa bercerita tentang apa saja, love, bisa karir, bisa keuangan, bisa keluarga, bisa persahabatan, bisa apa saja bisa ya. Selain itu energi juga bersifat reversible, artinya kadang-kadang aku bicara dengan kalian, Capi, dan kadang-kadang aku bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian, alias cross watcher ya, cie. Masih ada cross watcher di sini yang masih penasaran dengan Capi? Oke, nggak apa-apa ya, welcome cross watcher. Oke, kita akan ambil 10 kartu dalam kesempatan kali ini dengan sistem Celtic Cross untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang apa yang terjadi pada Capricorn di 15 hari pertama bulan Desember 2021. Oke, kita akan coba panggil Capi. Hai Capi. 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 Hello Capricorn. You know I love you. You know I love you. Mana dia Capricorn? Halo. Halo. Energinya Earth sign banyak yang ini ya. Yang Five of Cups. Aku bikin Taurus dan Virgo barusan Five of Cups dominan ya. Ada orang yang ditinggalkan tapi untuk the higher purpose. Ditinggalkan sama pasangannya tapi dengan tujuan supaya yang ditinggalkan itu berubah menjadi lebih dewasa ya, karena pasangan itu sangat cinta sama dia, sangat mencintainya, dan endingnya memang beautiful ya. Oke, sudah datang, kita akan cek 3 kali lagi, dan kemudian kartu ini akan ready ya untuk dipakai si Capricorn yang sudah datang tadi. Hai Capi, welcome, thank you for coming. Resistant. Oke, 1, 2, 3. Let's see what's going on in collective for Capi. 8 of Wands. Komunikasi back and forth ya. Komunikasi saling berbalasan, bertubi-tubi ya. Jadi yang satu ngasih pesan, yang satu membalas, yang satu ngasih pesan, yang satu membalas. Biasanya kalau ada komunikasi yang bertubi-tubi gitu, artinya ada dua sih, inti pesannya itu dipahami atau inti pesannya itu tidak dipahami. Seperti selalu aku bilang, kadang-kadang Tuhan juga berbicara pada kita melalui kartu Eight of Wands ya. Jadi Eight of Wands ini satu-satunya kartu dalam deck tarot yang tidak ada manusianya. Percaya nggak percaya kalian? Tapi di tarot-tarot baru ya, di kartu-kartu tarot cetakan-cetakan baru gitu, mereka sudah mulai membuat ada orang sih di Eight of Wands. Tapi kalau yang versi lama ya,
yang desain-desain lama itu Eight of Wands akan selalu berupa tongkat tanpa ada manusia di dalamnya ya. Makanya diinterpretasikan sebagai komunikasi dari Tuhan biasanya ya tentang suatu hal, oke. Jadi aku ngerasa memang beberapa di antara Capricorn saat ini sedang mendownload ya di bulan Desember ini, mendownload pencerahan, enlightenment dari higher self, dari angelic realm, dari Tuhan, dari universe, mengenai macam-macam ya. Yang jelas ada sesuatu yang tidak kalian pahami, ada sesuatu yang tidak kalian mengerti, dan itu membuat kalian bingung. Kemudian kalian berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan, dan datanglah Eight of Wands ini ya. Ini akan back and forth, komunikasi dengan Tuhan itu akan back and forth atau berbalasan ketika kalian mengucapkan alhamdulillah ya. Ketika kita semua berterima kasih ya. Misalnya kita berdoa memohon petunjuk dan petunjuk itu datang. Ya, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, syukur kepada Tuhan yang memberikan petunjuk itu. Oke. Komunikasi itu akan efektif ketika saling berbalasan ya. Jadi kalau kalian diam tidak bilang makasih, itu komunikasinya akan satu arah. Ya, makanya alhamdulillah itu dibanyakin dari hati. Kayak Bagus Istri. Sama Bagus Istri nggak yang di TikTok itu? Ya gitu. Jadi setiap kali datang pencerahan, oh terima kasih Tuhan gitu ya. Terus terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Nanti yang kalian sebutkan terima kasih itu akan kirim balik ke atas, yang atas akan balik kirim informasi tambahan untuk kalian sampai nanti masalah kalian itu secara mendetail bagaimana solusinya akan diberitahukan dari atas, begitu ya. Jadi begitu dapat satu informasi misalnya kalian merasa tenang, jangan stop sampai di situ. Banyakin makasihnya, banyakin syukurnya. Nanti informasi lebih mendetail tentang masalah kalian itu akan dikirimkan lebih banyak lagi. Karena komunikasi yang efektif harus back and forth ya, harus saling berbalasan ya. Termasuk komunikasi dengan Tuhan. Agar efektif, yang diberi informasi harus mengucapkan syukur banyak-banyak ya. Oke, let's see the Celtic cross for the Capricorn please. The Wheel of Fortune. Siapa tadi dapat The Wheel of Fortune? Nggak ada. Ada ya, Virgo ya. The Wheel of Fortune yang kemudian di cross dengan the Eight of Cups. Oke, aku akan ambil kartu versi lengkapnya dulu guys. Nanti aku jelaskan satu persatu ke kalian seperti biasa ya. Aku terjatuh. Loh, kok aku dengerin lagu itu terus ya? Aku tanpamu butiran debu. Minggir bos. Oke. Bottom of the deck ada the Seven of Wands ya. Ada orang yang bersikeras dengan pendapatnya saat ini. Ya, itu the Seven of Wands ya. Jadi dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Dia hanya akan fokus dengan pemahamannya ya, dengan apa yang dia tahu dan apa yang dikatakan oleh pikirannya ya. Kalau Wands itu berbicara di pikiran ya. Jadi menggunakan pikiran realistik ya. Capricorn sekali karena Capri itu adalah energi bumi ya, earth sign yang harus realistis. Kalau tidak realistis dia tidak bisa terima dengan akal pikirannya. Oke, the center of the reading ada the Wheel of Fortune yang di cross dengan the Eight of Cups ya. Jadi ada satu perubahan yang terjadi dengan mendadak sangat cepat, yang membuat seseorang sedang dalam pertimbangan apakah harus pergi atau tidak perlu pergi. Kemudian di fokus ada the Seven of Swords ya. Seseorang kehilangan kedamaian dalam pikirannya ya, dalam hatinya, something lost ya. Aku rasa itu the peace ya, karena keraguan-raguan tadi apakah harus pergi atau tidak itu yang membuat beberapa Capricorn di luar sana kehilangan damai sejahtera di dalam hatinya. Kemudian di target atau subconscious mind menjadi fokus kalian ke depannya ada the King of Pentacles ya. Ini adalah energi orangnya berpikir realistis ya, jadi nggak boleh muluk-muluk. Di posisi recent past beberapa waktu yang lalu ada the Page of Pentacles. Aku rasa di sini ada satu kesempatan yang ditolak oleh seseorang. Ini berkaitan dengan perasaan yang ditolak ya. Jadi ada seseorang yang mengungkapkan atau menyatakan perasaannya, bisa bermacam-macam jenis perasaan ya, tapi yang jelas ada penolakan di situ. Dan di possible future outcome ada the Ten of Swords. Orang nggak bisa tidur.
Ya, ada seseorang yang tidak bisa tidur, insomnia, terlalu banyak pikiran, ya, atas apa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, dan atas apa yang terjadi pada fokus dan goalnya, dan atas apa yang terjadi pada energi pusat, ya, inti permasalahan yang mengakibatkan seseorang stres, oke, dan terlalu banyak pikiran dan membuat dia susah tidur di malam hari. Let me clarify the center of the reading, the wheel of fortune crossed by the eight of cups, please. I call upon the white angels, I call upon the Holy Spirit, I call upon the Almighty God to come to this reading. Please bless this reading, thank you. Okay, let me clarify the wheel of fortune crossed by the eight of cups, please. Kartu The Wheel of Fortune yang di cross dengan Eight of Wands, ya, diklarifikasi dengan The Three of Swords, kemudian The Lovers, kemudian ada The Ten of Wands, ya. Jadi aku ngerasa ini adalah perpisahan yang memang sengaja dilakukan oleh universe, ya, karena ada kartu The Lovers dan ada kartu The Three of Swords, ya. Jadi ada deception, ada yang sakit hati di sini, ya, karena ada terjadi perubahan dengan sangat cepat dengan The Wheel of Fortune yang membuat beban berat yang terasa sangat luar biasa. Itu ada Ten of Wands di situ. Namun ada seseorang yang masih ragu, ya. Apakah aku harus pergi atau tidak? Padahal jelas-jelas di situ sudah ada sakit, ya, painful dari Three of Swords, dan ada beban pikiran yang mungkin aku rasa sampai ke berpengaruh ke fisik, ya. Ten of Wands itu sakit pikiran kena ke fisik, oke. Tapi ini orang, ya, Capricorn, kamu atau mungkin orang yang lagi dealing dengan kamu masih ragu-ragu apakah mau pergi atau tidak dalam situasi ini. Padahal jelas-jelas ini sudah menyakitkan, ya, painful, oke. Kita akan klarifikasi dulu kartu The Seven of Swords. Ada seseorang yang kehilangan kedamaian di dalam hatinya, merasa painful itu atau kesakitan itu kagak ada udah-udahnya gitu, ya. Let me clarify the Seven of Swords, please. Oke. Jadi sekuat apapun, ya, seseorang yang mencoba untuk mempertimbangkan apakah akan pergi atau tetap tinggal di situasi yang menyakitkan ini tadi, sekuat apapun dia mencoba, tapi dia seperti tidak bisa memenangkan situasi tertentu, ya. Artinya ini orang kayaknya berpikir kalau aku pergi aku yang kalah, oke. Tapi kalau tinggal pun tetap di situasi yang sama, sakitnya bukan main, ya. Jadi dilemanya itu di situ. Setiap kali dia berusaha untuk membuat keputusan apapun, ya, oke, bahkan sudah mengandalkan intuisi gitu, tapi tetap saja karena masih bersikeras. Kalau asalnya ada orang yang berpikir-pikir apakah pergi atau nggak pergi, berarti kan di dalam hati dia masih punya harapan, ya, kalau hubungan ini akan membaik suatu hari nanti, oke. Tapi karena ini berkaitan dengan The Wheel of Fortune, ya, aku rasa memang ini harus terjadi dulu supaya sesuatu yang lain bisa terjadi lagi. Dan itu yang tidak disadari ataupun tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh Capricorn saat ini, ya, atau orang yang lagi dealing dengan Capricorn. Jadi menurut dia, begitu dia pergi meninggalkan seseorang atau situasi ini, itulah akhir dari segalanya dan dia akan kalah, oke. Semakin dia kuat untuk bertahan, semakin sakit rasanya, oke. Mungkin kamu dealing dengan Pisces, ya. Aku ngelihat kuat sekali energi earth sign di sini, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi Capricorn dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn atau dengan Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Paling kuat Pisces, oke. Kita akan coba klarifikasi The King of Pentacles di targetnya. Aku merasa inilah orang yang harus kamu tinggalkan sekarang, ya, karena ada kartu The Wheel of Fortune dan kemudian ada The Eight of Cups di situ, ya, yang masih kamu ragu-ragu. Let me clarify the King of Pentacles, please.
Oke ya. Jadi ini King of Pentacles ini yang selalu setiap hari membuat duniamu itu seperti di neraka ya. Oke, let's face it ya. Sakitnya bukan main hari demi hari, setiap hari. Ya selalu saja bertengkar, berantem, but the love is there. Kenapa? Karena ada the lovers di sini ya tadi. Perasaan itu sangat kuat dan memang tidak akan bisa dimatikan ya. Yang namanya cinta tidak bisa dimatikan, oke? The King of Pentacles diklarifikasi dengan kartu The Fool, kemudian ada the Three of Wands dan ada kartu the Four of Pentacles. Oke. Kamu berharap ya, atau setidaknya kamu punya pikiran bahwa dialah sosok yang bisa memberikan security, keamanan ya untuk masa depan. Oke. Itu yang membuat kamu aku rasa selalu saja seperti menolak kenyataan bahwa ini hubungan tidak sehat, tapi karena kamu ngerasa satu-satunya yang bisa membuat kamu bahagia itu dia, ya kamu tetap bertahan di situ. Even itu sangat menyakitkan sekali. Ya, dan semakin kamu bertahan di situ, kamu semakin menderita. Itu yang aku lihat, ya. Karena the separation, perpisahan itu memang harus terjadi. Itu yang masih di luar pemahaman kamu ya, karena memang kartu The Wheel of Fortune dan The Lovers di sini itu biasanya ada suatu situasi di antara kalian berdua yang memang tidak baik untuk kalian ya, tidak baik untuk si King of Pentacles atau tidak baik untuk kamu Capricorn ya. Jadi keduanya memang harus terpisah dulu, kemudian masing-masing akan menjalani semacam pembenahan diri ya, dan itu akan diatur sama universe ya, ada divine intervention di situ untuk kemudian nantinya akan dipersatukan kembali. Biasanya seperti itu sih kalau The Wheel of Fortune dan The Lovers muncul ya. Jadi harus ada perubahan yang cepat supaya keduanya bisa menjadi lebih stabil dan hubungan kalian nantinya akan lebih stabil ya. Tapi itu yang tidak bisa diterima oleh seseorang atau dua orang di sini, merasa sulit melepaskan ya, attachment, kayak merasa terikat selalu, sulit untuk sulit untuk menerima bahwa kalian harus terpisah gitu ya. Padahal perpisahan ini untuk kebaikan kalian, oke? Kalau seandainya masih diteruskan yang seperti ini, yang ada kalian berdua hanya akan terus saling menyakiti, seperti yang sudah terjadi di sebelum-sebelumnya. Aku lihat ya, kayak circle gitu, kayak lingkaran. Oke, let me clarify the Page of Pentacles please. Oke. Oke, yes, betul kan. Jadi ini oke ya, kalau the devil muncul ini Capricorn energi, mungkin kamu dealing dengan another Capricorn atau ini adalah energimu sendiri ya, karena kamu adalah Capricorn. Ya memang ini hubungan yang tidak sehat ya, tidak baik, karena ada kartu the Ten of Swords, kemudian diklarifikasi lagi dengan the King of Wands, kemudian ada the Seven of Wands ya. Aku ngelihat ada satu pihak di sini ya yang berusaha semaksimal mungkin untuk membuat hubungan ini tetap ada ya, tidak putus. Oke. Sementara pihak yang lain seolah-olah kayak lari. Jadi aku ngerasa di sini ada semacam misunderstanding ya, salah paham tentang bagaimana cara memperlakukan orang yang dicintainya. Jadi jika seseorang menunjukkan cintanya dengan cara yang salah kepada orang lain, itu akan painful, itu akan menyakitkan bagi orang lain ya, bagi pasangannya. Dan demikian sebaliknya yang aku lihat di sini. Jadi kalian itu sebenarnya niatnya ingin menunjukkan rasa cinta kalian, rasa sayang kalian pada pasangan kalian, tapi jatuhnya itu malah saling menyakiti. Ya, itu yang aku lihat di masa lalu, oke. Dan tentu saja itu nggak baik ya. Oke, apapun alasannya, kalaupun kamu bilang misalnya let's say posesif ya, terlalu over control untuk kehidupan seseorang. Misalnya kalau kamu lagi keluar gitu, dia nanyain lagi di mana, sama siapa, terus fotoin, terus siapa aja yang ada di sana ditanyain, kadang diteleponin, mau dengar suaranya siapa aja yang ada di situ. Itu kan kayak trust issue gitu ya, nggak percaya. Padahal menurut dia itu cara mencintai. Ya, dan itu nggak bagus untuk kamu nggak senang dibegituin. Atau yang lain lagi, kebalikannya, misalnya kalau controlling misalnya ya, kamu itu selalu mengendalikan, harusnya dia itu bekerjanya begini, harusnya kalau dia itu bidang pekerjaannya begini, dia harusnya sekolah lagi, dia harus bla 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 segala macam. Menurut kamu itu ungkapan rasa sayang ke dia dan itu menyakitkan untuk dia. Nah, jadi apapun yang kalian lakukan, yang kalian pikir adalah bentuk rasa kasih sayang, justru malah
membuat pasangan kalian berada dalam situasi sakit hati. Ya, bisa dari segi perkataan, bisa dari segi perbuatan kalian sehari-hari saling menyakiti ya. Walaupun keduanya menganggap itulah bentuk cinta yang ada, yang bisa aku kasih ke kamu. Tapi ya gitu, karena pemahamannya berbeda, kalian memang harus berpisah. Oke, dan aku rasa ini sementara waktu. Karena ada the lovers di sini ya. Dalam jangka waktu tertentu banyak hal bisa terjadi. Oke ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim seseorang, aduh dia nggak bakal bisa dewasa deh ya. Nggak akan mungkin ada yang bisa membuat dia dewasa lagi, akan seperti itu terus. No, manusia berubah ya. Itulah yang aku rasa yang perlu terjadi menurut universe saat ini. Kalian berdua harus berpisah supaya yang satu bisa berkembang, yang satu bisa berkembang tanpa campur tangan pasangannya. Oke. Dan itulah yang memberatkan buat kamu ya, kamu nggak mau pergi. Yang aku rasa dia sih ready to go ya, ready untuk berpisah walaupun dia memang sayang sama kamu. Oke, dia memang cinta sama kamu tapi dia terlalu sakit. Oke, ini nggak bisa dibiarkan lagi, terlalu sakit. Memang kita harus berpisah, even aku sangat mencintaimu begitu. Tapi kamu bersikeras menolak, tidak gitu ya. Ya, apalagi Capricorn ya, terkenal ya gitu deh. Sulit untuk melepas ya. Oke, let me clarify the Ten of Swords please. Di near future, possible future outcome yang sebentar lagi, tidak akan lama lagi akan terjadi, ada the Ten of Swords. Let me clarify the Ten of Swords please. Oke, jadi jelas ya, ini karena kamu menolak untuk berpisah, kamu menolak untuk meninggalkan dia. Satu-satunya kemungkinan yang terjadi adalah kamu akan merasakan sakit yang double ya. Ya, ini hanya 3. Di sini kamu dapat 10 ya. Tambah 7 kali lipat lagi rasa sakitnya. Oke, karena itu diklarifikasi dengan kartu Page of Pentacles, kemudian ada the High Priestess, Queen of Swords, dan the Fool. Seseorang menolak untuk pergi ya. No, apapun yang terjadi aku tidak akan meninggalkanmu. Kenapa? Karena aku mencintaimu dan yang aku lakukan itu adalah bukti bahwa aku cinta padamu. Keras kepala, oke, stubborn. Itulah yang membuat mau tidak mau, kalau aku rasa sih si King of Pentacles itu ya yang pergi, akhirnya meninggalkan atau menjauhi kamu dan membuat kamu berada pada posisi paling miserable di deck tarot, Ten of Swords ya, karena kekeras kepalaanmu. Tapi aku lihat sampai ke depannya pun kamu masih berusaha untuk memperbaiki hubungan ini. Sebenarnya tidak ada yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki itu diri masing-masing ya. Kamu perlu memperbaiki dirimu, dia perlu memperbaiki dirinya, agar kalian tahu bagaimana cara membina hubungan yang sehat, yang baik. Bagaimana cara mencintai seseorang dengan sehat dan baik. Karena after all kalian adalah the lovers ya. Even the lovers ada di situ, kalau kedua-duanya masih belum siap untuk menerima energi the lovers ini, kalian berdua akan diambrukkan, dihancurkan lagi sama universe, bangun ulang dari awal sampai berada di posisi yang sama, di level yang sama, di frekuensi yang sama untuk bisa bersatu kembali. Oke, jadi aku ngerasa ini sih seperti perpisahan sementara. Selama kamu belum bisa melepaskan dia, oke, kamu belum bisa membiarkan dia pergi, ini akan tetap berulang di circle yang sama berkali-kali, dan rasa sakitnya juga akan tetap berulang berkali-kali. Oke, Capricorn, itu aja yang aku punya untuk kalian kali ini. Kalau ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melihat atau mendengar bagaimana kelanjutannya, kita akan lanjutkan di sesi coaching ya. Untuk keempat kartu di sebelah kanan aku ini ya, ada kartu The Devil untuk advice, kemudian ada the Two of Pentacles untuk external help, kemudian ada the Ten of Pentacles untuk fear and hope, harapan dan ketakutan. Dan di possible future outcome untuk jangka panjang mungkin 2 atau 3 tahun dari sekarang ada the justice ya, ada keadilan yang ditegakkan. Oke, seseorang yang merasa dizolimi akan mendapatkan keadilan. Kalian bisa ngeklik link yang ada di deskripsi video ini dan kalian akan diarahkan langsung untuk menonton video extended ini secara eksklusif. Oke, sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Capricorn. Dadah.
Bottom of the deck ada The Empress di sini ya. Ini orang yang mandiri. Ya, yang awalnya ketergantungan dengan seseorang berubah menjadi mandiri. Proses itu yang membuat seseorang yang awalnya sangat tergantung dengan kehadiran seseorang di dalam hidupnya, sekarang dia bisa melepaskannya dan menganggap kalau dirinya itu bisa sendiri. Kamu jangan coba-coba ngelawan universe deh kalau masalah beginian. Ntar makin hari makin sakit ya. The Ten of Swords.